Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi bertemu dengan saya di Bagus Pratno dari kelas investigasi, dan kali ini saya bakalan menceritakan tentang Perang Uhud. So, langsung saja kita mulai ke cerita perangnya. Mengapa Perang Uhud terjadi? Di Perang Uhud terjadi karena balas dendam Quraisy atas kekalahan di Perang Badar, di mana banyak pemimpin mereka tewas, dan itu Quraisy merasa terancam karena kekuatan ekonomi akibat berkembangnya Islam. Provokasi dari tokoh Quraisy juga memicu peperangan dengan tujuan utama menghancurkan Madinah dan melemahkan Islam. Nah, jadi alasan mengapa perang Uhud terjadi ini karena adanya keinginan balas dendam dari kaum Quraisy, yang mereka itu dikalahkan di perang Badar oleh kaum muslimin. Nah, di perang itu juga, di perang Badar itu banyak pemimpin mereka tewas, dan itu membuat keadaan kaum Quraisy itu tidak baik. Nah, maka dari itu dia ingin membalas dendam eh, membalas dendam ke kaum muslimin di perang Uhud ini. Itu jumlah pasukan perang Uhud. Nah, pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang, termasuk 50 mana yang tetap ditempatkan di Bukit Uhud untuk menjaga barisan belakang. Sementara itu, pasukan Quraisy berjumlah 3.000 orang, terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 prajurit bersenjata lengkap, dan sisanya pasukan infanteri biasa. Nah, dari pasukan ini kita bisa lihat bahwa sangat eh, perbedaannya sangat jauh ya guys ya, karena kaum muslimin itu hanya memiliki 1.000 pasukan, 1.000 pasukan yang dimana 50 pasukan itu adalah pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud. Nah, sementara kaum Quraisy itu memiliki 3.000 pasukan, dan 2.000 pasukan berkuda dan 7.000 pasukan bersenjata lengkap. Jadi kalau dilihat dari sini jangan sangat jauh berbeda guys ya. Kalau dilihat dari apa tuh jumlah pasukannya, Islam kalah banyak lah bisa dibilang. Kita ke pembelatan pasukan saat perang Uhud. Nah, sebelum pertempuran dimulai, 300 pasukan munafik yang dipimpin oleh Abdul bin Ubay membelat dan meninggalkan medan perang. Mereka masih ragu terhadap kemenangan dan menganggap perang ini sebagai keputusan yang buruk. Akibatnya, pasukan Muslim yang awalnya sudah kalah jumlah menjadi semakin sedikit, sisa hanya 700 orang, untuk menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Nah, jadi di perang Uhud kali ini eh, ada 300 pasukan muslimin yang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, dan mereka itu kembali, jadi mereka tidak melanjutkan perang karena dengan alasan ya ragu. Ya mungkin ini salah satu hal yang wajar ya guys ya, karena ya di perang Uhud ini kaum muslim ini hanya punya 1.000 pasukan, sedangkan kaum Quraisy memiliki 3.000 pasukan. Jadi mereka berpikir untuk balik aja nih, karena ya pasti bakal kalah atau gimana gimana. Jadi mending mending balik gitulah. Lalu kita ke pertarungan dalam perang Uhud. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berhasil menguasai keadaan yang memukul mundur ke pasukan Quraisy. Keahlian para sahabat dalam bertaruh seperti Hamzah bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam buat pasukan Quraisy kewalahan. Banyak prajurit mereka terbunuh dan pasukan mereka hampir kehilangan kendali. Nah, jadi dalam pertarungan ini, pada awal peperangan, kaum muslim ini sempat memimpin, karena ada beberapa pendekar yang bisa bilang kayak seperti Hamzah bin Abdul Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam yang sempat memukul mundur para pasukan Quraisy, dan beberapa pasukan Quraisy itu terbunuh oleh mereka. Nah, kesalahan para pemanah. Nabi Muhammad memerintahkan 50 pemanah di Bukit Uhud untuk tetap bertahan, namun saat melihat pasukan Quraisy mundur, sebagai besar pemanah mengira perang telah usai dan turun untuk mengambil harta rampasan. Hanya sedikit yang bertahan, membuat posisi muslim menjadi rentan. Nah, ini ada kesalahan para pemanah. Jadi ada 50 pemanah di Bukit Uhud yang ditetapkan oleh Rasulullah,
untuk bertahan. Namun, saat melihat pasukan Quraisy mundur sebagian besar, pemanah ini mengira bahwa perang ini telah usai, eh, dan mereka berpikir untuk turun dan mengambil harta rampasan tersebut. Nah, namun, eh, ya ini kesalahan besar karena Rasulullah pun belum memerintahkan mereka untuk turun dan mengambil harta rampasan. Jadi mereka sudah turun, beberapa pemanah sudah turun terlebih dahulu untuk mengambil harta rampasan tersebut. Lalu keadaan pasukan kaum muslimin setelah kesalahan para pemanah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy. Eh, Ia menyerang dari belakang membuat pasukan muslimin terjepit. Formasi mereka hancur, mereka yang terhubung mundur dan situasi menjadi kacau. Bahkan Nabi Muhammad SAW terluka dan kabar bahwa beliau wafat membuat semangat kaum muslimin semakin lemah. Nah, jadi setelah beberapa mana itu turun, ya, nah semangat itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang waktu itu dia itu masih memihak kaum Quraisy. Nah, dia itu menyerang dari belakang membuat kaum muslimin itu kejepit gitu. Jadi formasinya hancur. Terus eh, kan situasinya hancur lah dan terdengar bahwa ada teriakan dari seorang pasukan kaum Quraisy yang bilang bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, perkataan tersebut membuat beberapa kaum muslimin menjadi frustasi lah, jadi bilang karena ya Nabi Muhammad udah wafat gitu loh. Nah, tapi eh, faktanya bukan seperti itu karena Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu belum terbunuh dan yang dibunuh oleh salah satu pasukan kaum Quraisy adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu belum terbunuh atau tidak terbunuh di perang Uhud kali ini guys ya. Nah, kita lanjut ke korban korban jiwa. Akibat serangan balik ini, 70 sahabat gugur, eh, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun dan sahabat dan banyak jenazah sahabat yang dimuas eh, oleh kaum Quraisy sebagai balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sementara itu pasukan Quraisy hanya kehilangan 22 orang. Nah, jadi kalau dilihat dari eh, korbannya itu lebih banyak dari kaum muslimin ya guys ya. Lanjut, itu hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud. Yang pertama adalah kedisiplinan itu penting, karena kelalaian para pemanah menunjukkan bahwa menaati perintah pemimpin sangat penting dalam meraih kemenangan. Yang kedua itu adalah ujian keimanan. Kekalahan ini mengajarkan bahwa kemenangan bahkan hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga kekuatan dan keteguhan hati. Lalu waspada terhadap musuh, serangan balik dari Khalid bin Walid menunjukkan pentingnya strategi dan kesiapan menghadapi serangan dari sebagai arah. Oke, mungkin itu dari saya. Eh, saya harap cerita perang Uhud yang telah saya sampaikan kepada kalian bisa menjadi pembelajaran dari cerita yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.